Mas Gibran membantu dana untuk apa? Untuk pengecoran jalan ini. Pengecoran jalan di sini. Oh, jadi sekarang alhamdulillah perhatian bukan hanya dari Pemprov DKI. Iya. Bahkan juga Mas Gibran sebagai Wakil Presiden RI ikut Membantu. Wah, senang. Orang kalau ketemu Deddy Mulyadi itu maafnya ngomong, persepsinya minta dana, minta bantuan. Iya, kok kamu nolak? Kurang pantas saja kalau kita menerima bantuan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Partai politik ya. Iya, pengertian ikut ini sebagai kader gitu nanti naik. Cuma ya untuk saat ini belum lah. Kita saat ini. nanti, ya. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini ya pemirsa, saya berada di depan rumah Pak RT Gen Z yang lagi viral, rumah Mas Arya di sini. Dan ada pemandangan beberapa hari lalu saya melihat ini jalannya masih rapi lah agak lagi. Tapi sekarang berantakan, bukan berantakan dalam pengertian jelek. Ini lagi dibagusin. Oke. Kalau misalnya ini, semoga saya bisa ngobrol dengan Pak RT yang lagi viral ini. Oh, Mas Arya boleh diganggu nggak? Oke. Oh dia. Dengan Mas Arya boleh? Bentar doang. Oke ya. Maaf ya. Assalamualaikum Mas Arya. Waalaikumsalam. Akhirnya saya berkesempatan ketemu loh. Udah pengen dari berapa hari lalu pengen ngobrol dengan Mas Arya. Tapi Mas Arya kan jadi artis kayak sekarang. Enggak lah. Sibuk banget, syuting melulu katanya. Apa namanya, Mas Arya? Nyangka nggak bakal seviral ini? Enggak sih awalnya. Oke, tiba-tiba viral. Bukan sekarang orang Jakarta doang lah. Jawa Barat aja tiba-tiba heboh. Se-Indonesia tiba-tiba heboh. Ada Gen Z yang jadi Pak RT. Iya. Waktu itu adalah gebrakan Mas Arya mengecor jalan di sini. Iya benar. Itu kenapa tiba-tiba inisiatif ngecor jalan? Karena memang di sini jalannya udah agak lumayan rusak ya. Jadi ya perlu kita cor. Oke gitu. Jadi Mas Arya kan lahir di sini, Lahir di sini. besar di sini. Tahu jalan ini rusak dari dulu? Kalau waktu itu sebenarnya sudah bagus dari RT yang sebelumnya. Ya. Tapi karena termakan usia dan juga mobil truk-truk yang lewat, sehingga jalan di sini tuh agak ya mulai rusak. Oke, Pak nih. Saya mau ngomong, ini kan jalan ya, bukan gang ya. Tapi ada pemirsa ngomong, alah jalan kecil, gang aja diperhatiin, repot amat, bawel amat ngomong jalan rusak, nggak ada gunanya. Ini jalan kan? Jalan. Nah, harusnya ada dong perhatian Pemprov DKI untuk bersihin jalan, bukan gang ini. Alhamdulillah setelah viralnya kemarin, wali kota juga sudah melihat. Oh iya, betul. Wapres, jadi sehingga mereka memberikan bantuan lah sedikit untuk pengecoran jalan. Maaf, saya nggak salah dengar. Wapres. Pak Wapres. Siapa ya? Mas Gibran Rakabuming. Kok Mas Gibran sih? Mas Gibran membantu di sini? Membantu dana. Oh, maaf ya. Perlu diperjelas sedikit. Mas Gibran membantu dana untuk apa? Untuk pengecoran jalan ini. Pengecoran jalan di sini. Oh, jadi sekarang alhamdulillah perhatian bukan hanya dari Pemprov DKI. Iya. Bahkan juga Mas Gibran sebagai Wakil Presiden RI ikut Membantu. Wah, senang juga gitu ya. Ada berkah viral itu ya. Jadi jadi apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perhatiannya lebih tinggi lagi. Benar. Bukan cuma Pemprov DKI, wali kota merhatiin dan lagi. Sekarang Wakil Presiden RI juga merhatiin. Nah, sudah ketemu dengan Mas Gibran? Kemarin karena beliau sedang berada di Solo, jadi kita tidak berkesempatan untuk bertemu. Lah, uangnya dari mana? Uangnya diturunkan oleh para staf. Stafnya Mas Gibran, tapi diturunkan sini lagi. Maaf, kalau boleh tahu ya, yang apa sih yang dibantu Mas Gibran untuk ini ngecor gitu? Bantuan dana sih. Dana. Tapi kalau misalnya ngeliatin ya, bukannya maaf nih ngomong, kok harus Mas Gibran sih Wapres, saya agak bingung. Kalau Pemprov DKI wajar-wajar aja gitu ya. Tiba-tiba Mas Gibran juga perhatian. Mungkin karena dia agak prihatin karena kali ya. Kemarin beliau tertarik dengan kita karena kan seorang RT Gen Z yang umur masih 19 tahun sudah menjadi RT, itu kan mungkin menarik perhatian dari Mas Gibran sehingga dia terdorong lah ikut membantu. Walah pemirsa, nah nih baru saya ngeh.
saya generasi tua, yang dua ini generasi muda. Mas Gibran juga masih muda. Iya, oke. Balik lagi nih. Saya ngelihat kamu orang muda. Idolanya apa namanya Mas? Apa Mas Kade? Mas ini kalau ini Kang Deddy Mulyadi ya. Alhamdulillah kemarin kamu sempat ketemu ya? Iya, alhamdulillah. Kayaknya kamu idola Kang Deddy. Iya. Kayaknya senang dong bisa kesampaian ketemu dia. Alhamdulillah. Satu Mas yang saya garis bawahi, saya kaget ya. Orang kalau ketemu Deddy Mulyadi itu maafnya ngomong, persepsinya minta dana, minta bantuan. Iya, kok kamu nolak? Saya kaget loh nonton video kamu. Ya karena kita di sana juga kan karena atas dasar idola. Terus juga atas nama diri saya sendiri, bukan karena jabatan. Terus juga di sini pun saya kan sebagai RT dan atasan saya itu Gubernur DKI Jakarta. Jadi agak kurang pantas saja kalau kita menerima bantuan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Oh, lu paham banget nih anak, keren bisa. Oke, saya salut ya. Itu adalah calon pemimpin baik. Pemikirannya sudah benar. Iya. Oke. Dan saya lihat ya, pemirsa, saya melihat orang ya, kita Islam ya. Kalau tangan di atas itu lebih baik lebih mulia dari tangan di bawah. Benar. KDM adalah orang berprinsip, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Dan kayaknya kamu juga. Saya melihat kamu bakal jadi pemimpin yang baik. Amin. Oke, salah satu gini. Kamu berencana apa? Mau terus ke politik atau gimana? Rencana ya mungkin sekarang ini ya masih seperti ini aja sih, masih. Kamu kuliah juga masih muda banget ya, umur 19. Oke. 19 tahun. Kuliah di UMJ. Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Teknik Industri. Semester 4. Masih muda banget. Anak saya aja udah pada tamat, dia ini masih kuliah. Oke lagi. Lihat sekarang ya. Kalau misalnya ngelihat ya, artinya kamu juga belum tamat. Artinya fokus sekarang kuliah. Kuliah dan menjadi RT ya. Keren. Kuliah jadi RT. Wah, agak repot nggak setelah jadi RT kuliahnya? Keganggu nggak? Sejauh ini enggak ya. Karena kan ada sekretaris dan bendahara saya juga yang membackup. Oh iya, jadi misalnya kamu lagi ada kesibukan kuliah, ada di sini pengurus yang standby juga, ya. Oke lagi, saya maaf menggada ya. Background kamu sebenarnya bapak adalah Pak RT. Bapaknya sebagai mantan RT. Oh iya, mantan RT. Sekarang kamu lagi, bukannya kamu lihat pusing nggak bapak kamu jadi RT? Kok mau kamu jadi RT? Kebetulan beliau juga mendorong saya sih sebagai. Oh gitu. Oh, jadi support ya orang tua bahwa ini ya juga kalau misalnya gini, saya ngelihat ya, maaf ngomong, saya juga punya anak yang bekerja dan juga tapi ngelihat ini orang tua kamu pasti berharapan banget ke kamu. Jadi emang bapak saya itu memberikan jabatan ke saya emang karena ya waktunya yang muda, jadi beliau ini memberikan kesempatan yang mudanya untuk ya menjabat sebagai ketua RT, karena kalau yang tua terus yang mudanya kapan belajar ya kan. Ya pemirsa, saya sangat paham gini. Bahkan saya sangat setuju, Mas. Kayaknya Mas Aryanya kepanasan di sebelah sini dikit kita Mas. Oke, kasihan. Iya benar. Kita sambil ngobrol. Tadi itu kita berubah posisi sedikit. Mas Aryanya kepanasan, sementara saya santai aja ngobrol. Nggak fair juga kan nih. Kita mau ngobrol santai dikit lagi. Oke Mas Arya, setelah viral gini, katanya jadi banyak yang naksir. Enggak lah. Teman-teman semua. Teman semua, iya. Bercanda. Makin ngetop dong di kampus. Biasa aja sih. Sama aja seperti kayak hari-hari biasa. Kemarin kan sempat di acara transit ya, sempat muncul di acara Rumpi, apa lapor Pak ya. Lalu TV kayaknya TV One, apa namanya semua pada pengen berebut wawancara, termasuk YouTuber pada berebut wawancara. Makin ngetop dong. Keganggu nggak sekarang kehidupan sehari-hari? Enggak sih, selagi ada waktu santai ya kita terima dan welcome. Oke. Kamu kampusnya jauh kan dari sini ya? Ke kampus naik apa? Naik motor. Naik motor. Wah, itu maaf ya. Universitas Muhammadiyah Jakarta yang arah Lebak Bulus bukan? Itu kan yang di Tangerang, kalau saya kan yang di Cempaka. Oh, kampus kamu yang di Cempaka Putih. Oh, nggak terlalu jauh. Oh ya. Dari sini naik motor kira-kira ke kampus paling 30 menit ya.
Ya 15 menit lah. Oh deket, iya. Saya kira kampus yang jauh. Jadi setelah kesibukan sehari-hari masih berjalan, ini juga menikmati nggak nih setelah viral begini? Apa malahan ngomel? Kenapa gue jadi begini? Repot. Menikmati dan ya saya bersyukur sekali sih dengan saya viral begini bisa jadi lebih percepat kita dalam membangun ya, karena kan ada bantuan-bantuan ya kan. Oh senang juga ya. Tadinya kita pembangunan itu bertahap, sekarang mungkin sedikit lagi sudah selesai ya. Lebih cepat dan lagi. Oke juga benar juga. Bahkan saya bilang sangat nggak fair kalau ngandelin swadaya masyarakat. Oke. Apa nama ini? Warga di sini kan bukan warga yang cukup berada ya. Artinya sebagian-bagian kayak di belakang-belakang ada apa yang ganggang begitu ya. Warga sebenarnya keberatan nggak sih kalau dimintain swadaya melulu? Kita tidak meminta ya, bisa digarisbawahi karena mereka itu memang antusias dalam membantu, bukan kita meminta. Jadi memang dari awal kita tidak pengen mengambil 1% pun dana sedikit dari para warga. Wah keren pemirsa. Mau nanya dikit, kamu punya haters tahu nggak? Saya nggak tahu sih karena saya nggak bacain komen-komen yang jelekan saya. Tapi ini misalnya gini, di channel saya salah satunya yang ini perlu mungkin saya kasih tahu mungkin ya nggak apa-apa, kita pengen tahu pendapatnya. Orang ngomong gini, itu RT cuma bisa ngebagusin jalan kecil aja sudah dipuji-puji. Padahal itu kan hal kecil. RT itu nggak bagus. Kalau RT yang bagus itu dia bisa mensejahterakan rakyat, bisa memperbaiki rakyat, semua keluhan rakyat didengar. Ini enggak, baru begitu aja udah dipuji. Menurut kamu gimana? Ya menurut saya ya namanya kita viral dan banyak banget persepsi dari orang-orang lain ya sudah saya biarin saja. Oke, kamu santai kayaknya ngadepin haters kayak gitu. Ya mereka kan tidak tahu di sini keadaan seperti apa, jadi cuma bisa komen doang ya kan. Iya, kalau mereka kerja sendiri belum tentu bisa ya. Iya. Lah pemirsa, mereka jadi RT bisa ngelakuin seperti ini. Nggak tahu kita. Iya, cakep ini. Ini jawabannya juga. Dia dengan santai lagi. Ngapain didengarin haters ya? Ngapain didengarin haters? Kamu fokus kerja dengan itu, nggak peduli dengan itu. Nggak peduli sih saya. Cakep. Iya pula. Kamu malah ini mau ngomong. Kalau haters ditambahin kayaknya makin nambah itu malahan. Kalau dicuekin ya terserah aja mau gonggong begitu ya. Oke, saya berterima kasih banget Mas Arya meluangkan waktunya. Oke, selamat bekerja, selamat jadi Gen Z yang berprestasi. Kita harapkan nanti semoga Mas Arya jadi pemimpin yang lebih baik lagi. Amin. Apa salah kalau nanti benar-benar jadi Gubernur DKI Jakarta? Amin. Iya, karena ini prosesnya masih panjang banget. Sangat panjang. Iya. Ini adalah tahap kecil yang harus dilalui kalaupun misalnya sampai ke sana. Tapi kayaknya kalau melihat begini, masyarakat ini bakal banyak nih dipirang nih. Partai-partai politik pasti bakal nih merekrut nih. Ada apa namanya pikiran nggak nanti kalau misalnya ada masanya ikut politik? Untuk saat ini belum ya, karena partai politik ya. Iya, pengertian ikut ini sebagai kader gitu nanti naik. Cuma ya untuk saat ini belum lah. Nanti saat ini iya, kan? Iya, lihat aja nanti. Stepnya masih panjang ya, Mas ini. Oke, keren. Oke pemirsa, sekian dulu video kali ini karena Mas Arya juga banyak kerjaan. Sebentar saya yang mengganggu banget. Terima kasih Mas Arya. Syuting yang ngecek kerjanya. Saya sudah duluan bahkan sebelum ketemu Mas Arya. Iya, oke. Terima kasih banyak. Oke. Ayo. Oke, pemirsa, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya.